السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على سيد المصطفى
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. Sidang jamaah yang mulia, marilah kita mulai khutbah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbanyak selawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Dalam khutbah yang pendek ini, khatib mengingatkan diri sendiri dan berwasiat kepada seluruh jamaah yang hadir supaya semua kita mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjaga iman kita. Marilah kita berupaya dengan sekuat tenaga menyuburkan iman kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, ayat yang kami bacakan tadi adalah 3 ayat pendek dalam surah Az-Zariyat. Nanti di luar Jumat ini setelah selesai, kami persilakan seluruh jamaah untuk meneliti kembali. Bukalah Al-Quran, lihatlah ayatnya kembali. Khatib berharap bahwa semua kita dapat menghafal ayat-ayat pendek ini untuk dapat kita bacakan dalam salat ketika kita salat sendirian. Lihatlah terjemahannya, lihatlah tafsirnya, supaya kita dapat mengambil pelajaran dalam rangka kita menuju mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, makhluk manusia ini, demikian pula makhluk jin, untuk suatu tujuan supaya kita dapat mengabdi kepada Allah. Allah ciptakan kita untuk kita beribadah kepada Allah. Ibadah dalam pengertian yang sangat luas, hadirin berbahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam peribadatan itu Allah tidak meminta apa-apa dari kita. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah tidak minta rezeki daripada kita, oleh karena Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Wa ma uridu an yut'imun, dan Tuhan kita, Tuhan umat Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kepada hambanya, kepada makhluknya untuk memberi makan kepada Tuhan. Allah tidak butuh. Kita yang butuh makan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki sumber daripada segala sumber rezeki, dan Allah memiliki kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Hadirin berbahagia, oleh sebab itu kami ingin sampaikan kembali, marilah kita membangun komunikasi dengan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang makhluk, seorang hamba seperti kita melupakan Allah, maka dia dalam status berbahaya. Allah tidak akan apa-apa. Meskipun seluruh makhluk di dunia ini, seluruh lat batat kaya bate tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pengaruh terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan bertambah kecil. Demikian pula hadirin berbahagia, kalau seluruhnya sepakat
mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun tidak bertambah besar. Lalu kenapa kita harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kepentingan kita, hadirin berbahagia. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang membutuhkan kita. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya abdi, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala melalui rasul kita, engkau kuciptakan untuk mengabdi, untuk beribadah kepadaku. Oleh sebab itu jangan bermain-main. Jangan bermain-main. Meskipun hari-hari ada permainan-permainan dunia kita, sebagai hiburan dunia kita ada. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak bolehkan. Yang dimaksud jangan sampai kita lalai bermain-main dengan permainan dunia ini sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surah Al-Hasyr Allah sampaikan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setelah Allah menciptakan dia, lalu dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan buat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Itulah yang namanya orang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kata Allah sekali lagi, ya abdi, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Engkau diciptakan untuk beribadah kepada Allah, jangan bermain-main. Wa qasamtu laka rizquka fala tat'ab. Dan dalam kehidupan ini Allah sediakan rezeki untuk kamu. Oleh sebab itu janganlah berkeluh kesah. Orang-orang kampung kita mengatakan, baik apa-apa. Nyoh nasib, dia nasib, nyoh nasib, dia nasib. Tidak. Allah ciptakan rezeki. Allah sediakan rezeki bagi kita. Tugas kita mencari di mana itu rezeki Allah simpan untuk kita. Jangan keluh kisah. Kita bersyukur berapapun, betapapun Allah beri kepada kita, kita bersyukur. Memang Allah tidak berikan sama kepada kita, karena kebutuhan manusia ini tidak sama. Lalu Allah gariskan, wa in qalla rizquka fala tahzan. Suatu saat dalam kehidupan ini ada pasang surut terhadap rezeki kita. Ada kalanya kita kerja sedikit tapi dapat rezeki banyak. Ada kalanya kita kerja siang malam banting tulang enggak dapat apa-apa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau suatu saat rezekimu berkurang atau sedikit, fala tahzan, jangan takut. Jangan takut. Ada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita takut. Apa-apa kita. Takut betul terhadap kekurangan rezeki. Kemudian Allah berikan juga pedoman kepada kita, wa in katsura fala tafrah. Tapi kalau lagi banyak rezekinya, jangan foya-foya. Lihat kiri, lihat kanan. Ada orang-orang yang harus kita bantu, hadirin berbahagia. Ya abdi, Allah lanjutkan, wahai hambaku, in wajadtani wajadta kulla syai'. Kalau kamu berhasil mendekatkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendapatkan segala-galanya. Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan Allah, maka kita dapatkan segala-galanya. Wa in dhaya'tani dhaya'ta kulla syai'. Tapi kalau kamu kehilangan Allah, kamu tidak tahu, kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak pernah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan kehilangan segala-galanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hadirin berbahagia, pelajaran untuk kita, fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepadaku, aku pun akan menyebut-nyebut namamu. Ini dia surah Al-Baqarah. Fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah nama Allah. Nama Allah banyak sekali. Di antaranya yang ada dalam Asmaul Husna. Atau yang dimaksud zikir adalah zikir beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan beribadah kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
Hadirin berbahagia, sebagai hamba kita tidak boleh berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menjauhkan diri daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya begitu besar kepada kita hadirin berbahagia. Saya persilakan kita semua untuk nanti membuka surah Thaha, 3 ayat juga. Ayat pendek-pendek 124, 125, 126. Konsekuensi kepada orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling, yang menjauhkan diri, sengaja tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kehidupan yang sempit bagi dia. Meskipun hadirin berbahagia, menurut pandangan mata dunia kadang kita lihat ada juga orang-orang yang tidak beribadah, jelas-jelas dia kufur pada Allah tapi rezeki pahalanya. Jangan tertipu hadirin berbahagia. Allah katakan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah beri kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu yang lebih berbahaya. Sempit rezeki di dunia masih dibantu oleh orang-orang lain. Tapi Allah bangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Dan di hari kiamat hadirin berbahagia tidak ada supir. Tidak ada asisten yang dapat menarik kita, yang dapat memandu kita. Di dunia ini masih ada orang-orang yang memandu kita. Di negara-negara maju hadirin berbahagia malah orang buta itu dipandu oleh anjing. Ada yang memandu. Tapi ketika Allah bangkitkan kita hari kiamat dalam keadaan buta, tidak ada yang memandu. Lalu ketika itu hamba ini akan protes pada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta seperti ini? Padahal waktu di dunia dulu saya tidak buta. Saya bisa melihat. Maka Allah jawab, hadirin berbahagia. Saya persilakan kembali kita membuka surah Thaha. Kata Allah SWT, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, ya begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kenapa aku dibangkitkan buta? Ya begitulah. Dulu waktu di dunia kami sampaikan ajaran-ajaran agama kami, ayat-ayat kami melalui rasul-rasul kami, tapi kamu tidak peduli. Kamu lupakan, pura-pura tidak tahu atau sengaja ingkar. Kamu lupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini giliran kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah malapetaka besar hadirin berbahagia. Saya wasiatkan kepada diri sendiri, kepada seluruh jamaah sekalian, jangan pernah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan agama Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak dilupakan oleh Allah. Sebab kalau Allah lupa kepada kita, maka tidak ada siapapun yang mengingat kita. Tidak ada siapapun yang bisa peduli kepada kita hadirin berbahagia. Mudah-mudahan khutbah yang pendek ini ada manfaat untuk kami sendiri dan ada yang manfaat untuk kita semua hadirin berbahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wajahidu fillahi haqqa jihadih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul alim.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة